Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Can you hear the whispers all across the room? You feel her eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, but misunderstood. So why you tryna be just like the neighborhood? I can see it, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Do you ever feel like an outcast? You don't have to fit into the format. Oh, but it's okay to be different. Waalaikumsalam. Hei, silakan. Ya Bu, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin ber-KD yang jangka waktunya panjang dan tidak mengganggu proses asli. Ya, kalau di saya itu jangka panjang itu ada IGD sama iklan. Nah Bu, kalau IGD itu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim dan jangka waktunya pun sampai 8 tahun. Kalau iklan, alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit bagian lengan atas, itu jangkanya 3 sampai 5 tahun. Untuk itu ibu mau yang pilih mana? Saya pilih implan aja, soalnya kalau IUD suami saya sudah menunjukkan. Sebelumnya ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi atau saya pernah menggunakan alat kontrasepsi? Tahu tentang implan? Tidak. Saya akan menjelaskan ya berdasarkan implan itu. Apa sih KB implan itu? KB implan itu adalah suatu batang yang lentur yang dimasukkan di bawah kulit bagian lengan atas. Ternyata implan itu ada jenis-jenisnya Bu. Jenis-jenis implan itu ada 3, ada Norplan, Indoplan, sama Implanon. Apa sih perbedaan dari ketiga ini? Saya jelasin ya Bu di sini. Kalau Norplan itu batangnya ada 6 dan lama kerjanya pun 5 tahun. Ini ukuran batangnya. Dan kandungan levonorgestrel ada 36 mg. Kalau Indoplan yang atau suka disebut Diadema juga, nah, batang implannya cuma 2 Bu, dan kandungannya 75 gram levonorgestrel dengan lama kerja 3 tahun. Selanjutnya ada Implanon. Kalau Implanon batangnya cuma 1. Nah, ini ukurannya dan kandungannya pun 68 mg 3 ketodesogestrel dan lama kerjanya 3 tahun. Jadi ketiga ini jelas ya Bu perbedaannya dari berapa batangnya, berapa kandungannya, adapun dari ukurannya juga. Terus kenapa sih implan ini bisa mencegah kehamilan? Berarti kita menanyakan tentang mekanisme kerjanya. Bagaimana sih mekanisme kerjanya? Yaitu dengan cara menekan ovulasi. Apa sih itu ovulasi? Ovulasi itu adalah keluarnya sel telur dari ovarium Bu. Jadi tugasnya implan itu untuk menekan ovulasi sehingga tidak ada pertemuan sel telur dengan sel sperma. Untuk selanjutnya ada mengentalkan lendir serviks. Dengan menggunakan implan, mengentalkan lendir serviks membuat transportasi sperma itu terganggu Bu. Jadi sperma itu terganggu oleh lendir serviks yang kental Bu. Dia tidak mudah untuk menuju ke tuba Fallopi dengan sel telur. Terus ada juga gangguan endometrium atau gangguan implantasi. Jadi implan ini juga mekanisme kerjanya dengan
endometrium sehingga tidak terjadinya implantasi. Jadi tidak terjadinya implantasi. Dan untuk seterusnya, siapa saja sih yang boleh menggunakan implan? Di sini ada ya Bu. Indikasinya yaitu pemakaian KB yang jangka waktu lama cocok dengan ibu kan tadi ini jangka waktu panjang atau lama. Yang kedua, masih berkeinginan punya anak lagi, tapi jarak antara kelahiran tidak terlalu dekat. Nah, jadi implan juga memberikan jarak untuk kehamilan selanjutnya. Dan ketiga, tidak dapat memakai jenis KB yang lain. Jadi implan ini, ibu memakai implan tidak boleh disatukan dengan seperti KB suntik yang pokoknya mengandung hormon estrogen. Lalu yang keempat, wanita dalam usia reproduksi. Selanjutnya, setelah persalinan dan tidak menyusui, setelah keguguran, tidak menginginkan anak lagi, tetapi tidak ingin menggunakan kontrasepsi mantap, menggunakan pil, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Nah, indikasi ini cocok buat ibu telah atau belum memiliki anak. Terus apa aja sih kontraindikasinya? Nah, pertama adalah hamil. Jadi orang hamil tidak boleh ya menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, memiliki hipertensi yang lebih dari 180/110. Yang ketiga yaitu pendarahan tanpa sebab. Yang keempat, memiliki anemia sel sabit. Yang kelima, gangguan pembekuan darah. Yang keenam, tidak sedang memakai KB hormonal, pertama itu menggunakan KB yang hormon estrogen. Terus memiliki riwayat kanker payudara, dan tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi. Keuntungan dari KB implan ini adalah kesuburannya cepat kembali setelah pencabutan. Yang kedua, tidak melakukan pemeriksaan dalam. Yang ketiga, bebas dari pengaruh estrogen. Yang keempat, tidak mengganggu ASI. Ini cocok buat ibu ya. Yang kelima, hanya perlu kembali ke klinik apabila ada keluhan saja. Yang keenam, perdarahan lebih ringan. Yang ketujuh, tidak menaikkan tekanan darah. Yang seterusnya, mengurangi nyeri haid, mengurangi atau memperbaiki anemia. Yang ke-10, melindungi terjadinya kanker endometrium. Yang ke-11, menurunkan angka kejadian kehamilan ektopik. Nah, selanjutnya ada kekurangan implan Bu. Nah, di mana kekurangannya itu adalah bisa terjadinya pusing kepala, tidak mencegah IMS atau infeksi menular seksual. Terus yang ketiga, kurang efektif pada pemakai obat PDC dan epilepsi. Terus adanya proses insisi, di mana pemasangan itu harus ada proses insisi atau benar-benar seperti ini. Apa sih efek samping dari implan itu? Karena bisa naik berat badan, cuman nggak terlalu berkayak. Terus ada jadi implanon ya. Apakah ibu udah ya? Jadi ibu bisa pasang sekarang juga kalau ibu mau. Ya, jangan mantap. Ya. Saya siapkan dulu ya.